My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Selama ribuan tahun, orang-orang telah membuat jalan untuk membantu mereka berangkat dari satu titik ke titik yang lain. Namun, terkadang rute yang harus dilalui dari titik satu ke titik lain tersebut belum tentu aman. Jika Anda tinggal di suatu area yang berbahaya, mungkin tidak ada pilihan lain selain diam di tempat sekarang atau berjalan melewati jalanan yang sama berbahayanya dengan lingkungan sekitar. Di beberapa daerah di belahan bumi ada jalan-jalan yang bisa dikatakan cukup berbahaya. Namun tampaknya itu adalah salah satu jalan yang tersedia untuk orang-orang di sana. Kencangkan sabuk pengaman Anda ketika melewati salah satu jalan paling gila di dunia yang patut dieksplorasi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya bila kalian suka dengan cerita ini. Dan share juga ke teman-teman kalian. Semoga bisa menambah wawasan sob semua ya. Oke, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya ya sob. Le Peces du Gois Friends. Le Peces du Gois terkadang dikenal sebagai Le Peces de Goa, adalah keajaiban alam yang terkenal di dunia. Terletak di antara Ile de Noirmoutier dan Beaufort-sur-Mer di Departemen Vendée, Prancis. Lorong ini mengarah ke Pulau Noirmoutier yang indah. Namun jalur tersebut banjir 2 kali setiap 24 jam, sehingga hanya dapat dilalui beberapa jam setiap hari sebelum pulau ditutup. Peces du Gois terletak tersembunyi di bawah ombak setinggi 4-13 kaki. Panjang jalan membuatnya semakin berbahaya, karena jika Anda terjebak dalam banjir akan sangat sulit untuk mencapai lahan kering sebelum seluruh hamparan menjadi air setinggi dada. Ada panel digital khusus yang memberitahu orang apakah jalannya bisa dilalui. Panel ini diperbaharui secara berkala dengan peringatan permukaan laut dan pengingat batas kecepatan. Tapi tentu saja tidak semua orang mendengarkannya. Terlepas dari tanda-tandanya, ada insiden setiap tahun karena orang-orang terjebak oleh gelombang pasang yang cepat dan kadang-kadang bahkan kematian. Karena alasan inilah menara penyelamat yang ditinggikan telah dibuat, menawarkan tempat bagi para pelancong yang terdampar untuk bertengger sampai air surut. Meskipun mobil-mobil itu tidak pernah seberuntung itu, oleh karena itu wisatawan pada umumnya disarankan untuk tidak menggunakan jalan raya kecuali benar-benar diperlukan. Atlantic Ocean Road, Norway. Atlanterhavsveien yang dikenal sebagai Jalan Samudra Atlantik atau lebih sederhananya Atlantic Ocean Road, membentang melintasi kepulauan pulau-pulau kecil dan Skerries di daerah Møre og Romsdal. Sepanjang 8,3 km antara Kristiansund dan Bud, jalan ini menghubungkan Pulau Averøy dengan daratan berkat penggunaan jembatan yang kreatif. Dibuka pada tahun 1989 setelah banyak pertempuran dengan elemen alam, yaitu angin dan topan. Jalan bebas biaya ini secara resmi menjadi salah satu rute pemandangan Norwegia. Dengan mengikutinya, Anda akan memiliki kesempatan untuk melihat landscape pesisir Norwegia yang terbaik.
seperti pulau-pulau kecil yang tidak rata yang dihubungkan oleh jalan lintas, desa-desa indah seperti Karvak dan Vevang, dan diantaranya keagungan laut Norwegia. Seluruh pengalaman ini sedikit menyerupai perasaan yang Anda dapatkan saat berada di roller coaster. Jalannya benar-benar berkelok-kelok, menukik, dan melengkung di atas ombak yang seringkali mengesankan. Ada sebagian darinya di Hustadvika, di mana tidak ada apapun antara Anda dan matahari yang terbenam di cakrawala. Ada juga jembatan Storseisundet yang terbesar dari 8 jembatan yang membentuk jalan raya, yang sama-sama mengesankan untuk dilalui dan difoto dari kejauhan. Salah satu jembatannya dibuat khusus agar orang bisa memancing karena seluruh area telah menjadi tempat memancing yang populer bagi penduduk setempat. Dan saat ada badai, ombak cenderung tersebar di jalan, jadi harus berkendara dengan hati-hati. Karena lokasinya dan konstruksinya yang mengesankan, Atlantic Ocean Road telah memenangkan beberapa penghargaan dan menerima banyak penghargaan. Pertama dan terpenting, konstruksi Norwegia abad ini diberikan pada tahun 2005 oleh NRK atau Lembaga Penyiar Nasional dan Industri Konstruksi, dan dinamai jalan tersebut sebagai perjalanan sepeda terbaik di Norwegia. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 2006, The Guardian menyebut Atlantic Road sebagai perjalanan darat terbaik di dunia, menempatkannya di atas tempat-tempat wisata seperti Himalaya. Pada tahun 2011, Fifth Gear menyebutnya sebagai tempat terbaik untuk pengujian mobil, mengubah Atlantic Road menjadi hotspot untuk pembuatan film iklan mobil. Di sepanjang Atlantic Road terdapat titik pandang yang telah ditentukan di mana Anda dapat memarkir mobil Anda atau berjalan kaki untuk menikmati pemandangan. Jalur pandang yang ditinggikan di Pulau Eldusoya misalnya terbuat dari jeruji besi yang dibangun di atas tiang pancang yang melayang di atas tanah. Jalur sepanjang 150 meter yang memberi Anda kesempatan untuk benar-benar menjelajahi daerah tersebut. Jika Anda hanya mencari tempat pemberhentian cepat, sudut pandang Axfagen terletak di ujung pemecah gelombang. Platform tampilan kecil, tetapi foto Anda akan menjadi besar di Instagram. Sekian dulu ceritanya ya sob. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.